Halo Sobat Marketers di mana berada. Di hari Jumat ini kita sedang menyaksikan segmen Marketers TV yaitu Entrepreneur Marketing, sebuah segmen yang menyajikan obrolan seputar kewirausahaan UMKM. Entrepreneur Marketing didukung oleh Marketing TV, Indonesia Marketing Association atau IMA, dan Indonesia Council for Small Business atau ICSB. Sebelumnya, perkenal saya Ahmad Faisal Rizal, selaku Direktur Area SSB Kabupaten Banyuwangi, dan founder and CEO of Tuta dan Tokolab, yang akan memandu sesi entrepreneurial marketing kali ini dengan judul Inovasi Kreatif Sampah Plastik Menjadi Bahan Bangunan. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber spesial kita. Langsung saja kita sambut Pak Diki Rinaldi selaku owner dari Bairu Batu Ringan. Halo Pak Diki. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Diki. Gimana kabar di sana Pak Diki? Wah, sangat baik. Baik sekali ya. Baik-baik saja. Wah, gitu. Oke. Sobat Marketers, sebelum kita lanjut kita obrolan dengan Pak Diki, kita simak dulu ya profil dari Bairu Batu Ringan. Silakan. Oke, tanpa berapa lama kita langsung saja kita masuk ke sesi talkshow kita kali ini. Pak Diki, sebelumnya Bairu Batu Ringan tadi itu apa sih Pak sebenarnya? Bisa disampaikan Pak? Baik, Bairu Batu Ringan CLC Pekanbaru ini adalah produksi batu dengan berbasis bahan dasar sebenarnya hanya sand, pasir, dan foam. Kalau foamnya itu ya lebih banyak seperti foam cucian mobil, karwas lah. Tetapi kita menggunakan bahan tambahan, yakni bahan yang tidak terpakai, bahan yang tidak disenangi oleh orang, bahan yang tidak disenangi oleh lingkungan, yakni kantong kresek atau kantong plastik. Oh gitu, kantong plastik. Ya. Wah, ini berarti ada juga termasuk ada istilahnya mengalami sampah lingkungan Pak ya? Iya. Ada bahan juga tuh ya, sampah lingkungan. Nah, kenapa mulanya Pak kok bisa ada kepikiran jadi sampah plastik itu bisa menjadi salah satu bahan baku untuk menjadi bahan baku bangunan Pak? Sebenarnya CLC tadi, batu ringan tadi itu, dia adalah media. Jadi dia adalah media, hanya media. Ya, yang bisa kita isi apa saja, tidak mesti dia kantong plastik atau kantong kresek atau plastik apa saja. Dia bisa kita isi dengan media-media apa saja. Jadi alternatif yang kami ambil, ya, kenapa kantong plastik? Karena kantong plastik ini, kantong kresek ini adalah bahan yang sangat tidak diminati orang, gitu, dan sangat tidak populer. Iya benar Pak. Padahal udah juga numpuk Pak, numpuk dan dimanfaatkan gitu udah, tuh ya. Kemudian gini Pak, kondisi saat ini bagaimana dengan kondisi pandemi ini Pak? Apakah ada
dampak atau bagaimana Pak dengan kondisi saat ini Pak? Secara teknis sangat berdampak, karena pembangunan kan udah berkurang. Yeah. Jadi sehingga produksi kita pun hanya produksi terbatas berdasarkan by order. Tapi gitu. alhamdulillah ya masih ada produksi. Gitu ya. Berarti ada solusi yang muncul Pak ya dalam kondisi ini ya. Begitu. Oke. Nah, kemudian tantangan apa sih Pak pada waktu membangun bisnis di batu ringan itu Pak? Sebenarnya kita membuat batu ringan CLC Pekanbaru dengan berbasis Biorograin ya. Kita kan dengan produksi terbatasnya kita mengusung konsep batu ramah lingkungan Biorograin. Kita sudah membuat dengan brosur ini dari tahun 2016. Oke, udah lama ya Pak ya? Sudah lama, sudah cukup lama. Jadi kita membuat dari tahun 2016 kantong kresek. Kita konsepnya hanya biasa saja. Kantong kresek yang kita pilih, kita panaskan dan dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat gitu, sangat super gitu. Oh gitu ya, siap. Nah, kemudian saat ini pemasaran sudah sampai mana Pak? Saya pemasarannya saat ini. Dari tahun 2016 sampai saat ini pemasaran udah cukup bagus ya. Kita udah cukup bagus, khusus untuk bangunan tinggi, karena di sini pembangunan di Pekanbaru cukup besar, sehingga penggunaan batu kita sangat banyak cukup terserap. Oke, siap. Produk yang dari Baru Batu Ringan ini produksikan itu untuk bangunan sisi apanya ya Pak ya? Di posisi apanya? Kita untuk dinding Pak. Untuk dinding ya? Untuk dinding. Jadi Baru Batu Ringan ini adalah batu dengan konsep batu untuk dinding. Jadi ini batu ini ukurannya 20 cm kali 60 cm, tebalnya ada 7 cm setengah dan ada 10 cm. Jadi kita adalah batu untuk dinding bangunan. Gitu. Seperti batu bata, pengganti batu bata. Cuman kan kalau batu bata ukurannya cuma 20 cm. Ya. Ya, kalau kita 60 cm, jadi lebih besar. Oh, lebih besar Pak ya? Oke. Iya. Siap. Oke. Batu ringan CLC Pekanbaru ini kita menggunakan konsep yakni dua, yakni kantong kresek yang kita pilih seperti ini. Dia kantong kresek apa saja yang bisa kita pilih, kemudian kita panasin, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Nah, batu medianya hanya seperti ini. Kemudian ini kita namakan besi kantong plastik. Kenapa kita katakan besi kantong plastik? Karena fungsinya adalah sebagai besi di dalam batu ringan kita. Nah, di dalam batu ini, jikalau kita masukkan dia ke dalam ini, kekuatannya pada saat batu ini nanti akan patah, dia tidak akan putus. Di sanalah letak kekuatannya. Jadi walaupun dia patah, dia tidak akan putus. Oh gitu Pak. Jadi kalau misalkan terjadi gempa pun masih nggak langsung rubuh ya Pak ya? Dia tidak akan rubuh karena dia tetap akan jadi pengikat. Oh gitu. Jadi itu wah siap. Jadi itu satu value yang berbeda ya Pak dari yang bahan baku dinding yang lain ya Pak ya? Nah, ini menjadi solusi akhir pembuangan sampah. Jadi kalau kita bilang sampah ditimbun, sampah dibakar, plastik ditimbun, plastik dibakar, ini kita simpan di dalam batu. Nah, prosesnya hanya gampang. Ini plastik yang dipilin-pilin tadi, kemudian kita dipanasin dia akan jadi seperti ini. Nah, pada saat kita membuat batu tadi ada, saya katakan misalnya ada mixer, ada mesin mixer kita masukkan semen, kita masukkan air, kita masukin pasir, kita kasih sedikit aditif, dan kita berikan foam. Foamnya itu persis seperti kita mencuci mobil. Jadi karwas mencuci mobil itu kan, kalau kita nyuci mobil atau motor kan ada yang sabunnya itu. Iya, benar. Tambahan itu saja, jadi tidak ada yang istimewa. Nah, kemudian proses pengeringan batu ini bisa antara 8 sampai 14 jam. Tapi batu baru bisa digunakan pada saat umurnya sudah mencapai 15 hari. 14 sampai 15 hari. Oh, gitu. Oke. Dan dia sangat ringan. Oh, ringan Pak ya? Sangat ringan. Jadi lebih membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit Pak ya. Jadi nggak terlalu capek tenaga.
tenaga pembangunan. Oke, Pak, lanjut ke ini, Pak. Ini kan konsep kita merupakan untuk menginspirasi anak muda, Pak ya. Nah, tip bagi anak muda-mudi yang ingin memulai usaha itu apa, Pak? Mungkin dari sisi Bapak, Pak. Kalau kita berbicara anak muda, ini inovasi. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita buat dari inovasi. Kemudian ini juga lapangan kerja. Dia tidak membutuhkan teknologi yang tinggi, tapi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya kita membangun rumah menggunakan batu bata. Untuk 1 meter persegi batu bata, kita akan menggunakan batu bata lebih kurang 80 sampai 100 buah. Tapi kalau kita menggunakan batu ini hanya 8 batu saja, 8,3 batu. Berarti kan untuk anak muda yang dengan ilmu terbatas atau mau mencari kerja terbatas, misalnya atau mau membangun rumah sendiri atau misalnya mau merehab rumah sendiri, tinggal susun 8 batu udah jadi 1 meter. Wah, gitu ya, Pak ya. Tadi Bapak kan menjelaskan tentang masalah konstruksi, Pak ya. Nah, murah mana, Pak, antara pakai batu bata menggunakan batu ringan dari yang Bapak produksi ini, Pak? Kalau membeli batu bata dengan membeli batu ringan, kemungkinan untuk daerah-daerah tertentu batu bata dia lebih murah. Membelinya material dibandingkan dengan batu ringan. Akan tetapi ketika kita memasang atau melekatkan dia menjadi dinding, lebih murah kita menggunakan batu ringan. Kenapa? Karena batu ringan, kalau kita hitung dalam 1 kubik itu 111 biji, atau kalau dapatnya itu lebih kurang sekitar 12-an meter. 12 meter itu kita cuma menghabiskan semen lebih kurang 1 sak. Sementara kalau kita menggunakan batu bata, kita menghabiskan semen 3 sak. Jadi secara kalau secara membelinya kita lebih mahal sedikit. Tapi ketika kita membuat rumah atau membuat bangunan, dia lebih hemat. Dan tenaga kerja, di sini 80 batu sekali pasang, sini cuma 8 batu sekali pasang. Berarti kan lebih cepat. Wah. Jadi secara biaya ongkos lebih murah ini jadinya, Pak. Wah, jauh. Jauh banget, Pak. Oke, saya menarik, Pak. Dengan kondisi yang saat ini memang kita harus menemukan alternatif, Pak. Ternyata biru batu ringan ini salah satu memberikan alternatif bahan baku untuk bangunan itu lebih murah lagi ya. Secara total biaya pembangunan satu rumah, ya, Pak ya. Oke, Pak, untuk satu biaya produksi berapa, Pak? Untuk satu biji batu ringan itu berapa, Pak? Biaya produksinya? Kalau kita berbicara biaya produksi, ada produksi tanpa menggunakan besi kantong plastik ini, atau kita menggunakan besi kantong plastik. Kalau kita menggunakan besi kantong plastik, itu jauh lebih murah, 30% lebih murah dibandingkan kita membuat secara konvensional atau secara natural. Contohnya, satu besi kantong plastik, satu batu ringan kantong plastik, kalau kita misalkan mengisinya 20%, biaya produksi kita kan hanya 3.500 sampai 4.000 rupiah per batu. Nah, kalau kita masukkan dia ini 20%, berarti kan kita sudah hemat. Kalau 4.000 berarti kan sudah 800 rupiah. Nah, kalau untuk satu rumah tipe 36, itu kita menghabiskan batu lebih kurang 1.000 batu. Kalau 1.000 kali 800 rupiah, berarti kita sudah hemat 800.000. Jadi efisiensinya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau kita menggunakan limbah, ini hanya limbah. Jadi, kalaupun kita berbicara produksi di pabrik batu ringan kami memproduksi rata-rata produksi ini hanya terbatas. Jadi kita memproduksi batu menggunakan limbah kantong plastik ini hanya lebih kurang 100 batu per hari. Dalam 24 hari kerja kita menggunakan 100 batu yang menggunakan limbah kantong plastik. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kan banyak konsumen yang tidak mau rumahnya ada limbah, ada sampah dan sebagainya, kan mereka tidak mau. Jadi biasanya kita sisipkan, kita masukkan saja. Jadi dalam rata-rata produksi kita 2.000 ya satu hari. Nah, yang 100 batunya itu udah menggunakan menggunakan limbah ini. Jadi efisiensi yang kita dapatkan lumayan 20% dari biaya produksi sampai 30%. Oke.
Oke, Pak. Oke, Pak. Tadi dia Bapak menjelaskan ada penggunaan bahan baku utamanya itu diantaranya ada plastik resek ya. Nah, Hmm. ini kan tidak mudah mendapatkannya, Pak ya. Nah, solusi apa, Pak, yang Bapak lakukan ini, Pak, dengan kondisi dan dampaknya untuk lingkungan termasuk ke tenaga kerja sejauh mana, Pak? Kalau kita berbicara tentang penyedia, kan, penyedia, Iya, di plastik ini kan gampang-gampang susah sih mau dapat dari mana. Kita ada kerjasama. Jadi iya, kita ada kerjasama dengan bank sampah di lingkungan kita di Kota iya, Pekanbaru. iya, Jadi ada beberapa bank sampah yang mensuplai plastik kepada kita. Makanya iya, kita tahu untuk 1 ton plastik itu beratnya cuma lebih kurang sekitar antara maaf 1 kubik. 1 kubik itu iya. beratnya cuma lebih kurang antara 150 sampai 200 kilo. Nah, kalau kita Itu beli kan murah, cuman benar-benar. nggak nyampe Rp1.000 satu satu ininya, 1 kilonya. Dan terus kita juga itu salah satu ininya, satu bahan baku yang kita terima. Ada lagi yang kita sudah terima dalam bentuk jadi yang seperti ini. Jadi seperti ini. Siap. Nah, kalau misalnya kita terima seperti ini, kita terima 25 biji ini, 25 batang seperti ini, kita terima Iya. Rp1.000. Gitu. Oke. Berarti posisinya Bapak sudah terima seperti itu, Pak ya? Atau Iya, masih ada yang kita produksi sendiri, nggih. ada yang kita produksi sendiri, ada yang sudah kita terima dari tetangga, Heeh. pabrik, Oh, bank-bank sampah yang sudah memilin-milin dan membuatkan seperti ini. oh gitu. Wah. Ini solusi terbaru bagi saya, Pak, yang baru saya tahu bahwa kresek ini ternyata bisa ada nilai lebih ya secara finansial, juga secara rumah tangga juga bisa jadi tambahan pendapatan rumah tangga sebenarnya nih. Sehingga Ya, tidak langsung begitu ya. Oke. Dari tadi Bapak tadi menunjukkan ada bank sampah, Pak. Sudah berapa bank sampah, Pak, yang terlibat, Pak? saat ini kita baru bekerja sama dengan cuma dua bank sampah yang mensuplai kepada kita khususnya Ya, untuk kantong kresek. gitu ya. Oke. Hanya Oh, kantong kresek ya. kasih kresek ya. Belum yang lain, Pak. Sebenarnya Enggak, kita nggak tidak terima hanya yang kantong. lain. Kita hanya terima kantong kresek yang sudah dipilih atau kantong Ya. kresek yang masih dalam bentuk natural seperti ini. Oh gitu. Itu aja Pak, dua kondisi Iya. itu Pak ya. Oh, saya pikir ada plastik yang lain juga bisa. Oke. Biru batu ringan ini selain produksi batu bata tadi, apalagi Pak produksinya Pak Ya, hasil? ya, kita selain membuat batu ringan kantong plastik, besi kantong plastik yang produksinya seperti ini, jadi Ya, ini pada intinya dalam adonan tadi kita masukkan seperti ini, seperti ya, lilitan-lilitan kantong kresek ini. ya, Nanti batu ketika kita ya, patahkan dia lebih kurang medianya jadi ya, seperti ini. Satu lagi kita membuat yang ini namanya batu ringan kerikil kantong plastik. Kerikil kantong plastik sama, plastiknya medianya sama, cuman dia kita potong-potong, kita ya, potong-potong menjadi ukuran 3 sampai 5 cm. ya. Nah, ini lebih efisien lagi. Cuman kan yang kendalanya pemasaran. Karena ini batu kantong plastiknya lebih kurang 85%. Dari satu batu itu media plastiknya 85%. Sementara kalau batu ringan yang ini itu Ya. 20 sampai 30%. Nah, kalau yang batu ringan dengan kerikil kantong plastik yang seperti ini itu Ya. lebih banyak penggunaan kantong plastiknya, bisa sampai 85%. Jadi yang seperti ini kita potong-potong, nanti Ya. bisa kita lihat gambarnya, kita potong-potong Ya. 3 sampai 5 cm. Tinggal kita aduk dengan semen dan pasir, kemudian kita berikan aditif dan sedikit foam, dia sudah menjadi dalam bentuk satu media batu juga. Oh gitu. Jadi apa plastiknya itu bisa tutup dalam tadi panjang tadi juga Iya, sama yang potong kecil ya. ya. Tapi Jadinya dalam bentuk kerikil judulnya. oh gitu. Koral, koral. Koral ya? Oh itu koral Koral. Pak ya? Oh jadi Kalau bahasa koral. Jawanya koral, kalau bahasa sini kerikil. Oh gitu. Jadi selain batu bata tadi, ini Batu juga bikin bata, produksi koral juga Pak ya? ya, batu bata besi kantong plastik Iya. dan batu bata koral kantong plastik. Bata ringan Oh. kantong plastik. Jadi ada dua Ada dua produk ya produksi. Pak ya? Oh, dua Ya, produk Pak ya? Oke.
Nah, ke depan tuh Pak, selain 2 ini ada inovasi apa lagi Pak? Ada. Kita yang akan Riau kan sangat dikenal dengan kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit. Jadi kita membuat batu ringan dari fiber kelapa sawit. Fiber kelapa sawit, baik fiber tandan kelapa sawit maupun tangkos ataupun dari serat buah kelapa sawit. Terus satu lagi kita membuat batu ringan dari pelepah kelapa sawit. Jadi pelepah itu atau dahan kelapa sawit tadi itu kan tidak dibuang, itu hanya dibuang saja. Nah, sementara kalau kita iniin, kita bersihin, kita urai-urai, dia bisa menjadi juga seperti lidi. Nah, itu juga menjadi media pengisi dari batu ringan kita. Oh gitu. Jadi pengisi batu basi itu tadi tidak hanya plastik, juga pelepah itu juga bisa Pak itu tadi ya. Wah, menarik banget, Pak. Menarik sekali nih, Pak. Inovasi-inovasinya tuh saya lihat tadi lebih banyak mengandalkan atau memanfaatkan sampah-sampah yang nggak termanfaatkan tadi. Iya. Sangat-sangat inovatif, Pak. Aduh, saya baru paham nih, jadi tahu. Dan saya gini, Pak. Sekarang udah ada berkembang ya Pak ya, selain batu bata yang merah tadi yang kecil, ada juga yang saya tahu di masyarakat ada bata ringan Pak. Iya Pak ya. Nah, bedanya itu apa Pak? Bata ringan dengan batu ringan dari produksi Bapak. Bedanya apa nih Pak? Bedanya kalau kita batunya ramah lingkungan. Wah, value itu akhirnya nih Pak ya? Ya, banyak sih batu CLC ini banyak juga produksi. Kalau di Pekanbaru lebih kurang ada sekitar 5 pabrik yang berproduksi jenis yang sama. Tapi kalau kami membuat produksinya yang berbeda, karena batunya dengan konsep biorograin, batu menggunakan limbah. Gitu ya. Wah, Pak Diki, wah ini kita bincang-bincang ini kayaknya saya menarik Pak, sangat menarik sekali. Tapi sayang waktunya kita terlalu panjang Pak. Kayaknya mesti ada waktu sesi lain ya gitu yang bisa bicara dengan Pak Diki dengan waktu lebih panjang lagi nih Pak. Pak Diki, terima kasih Pak Diki atas sharing dan yang sangat inspirasi ini. Kita rasa Pak waktu kita ada di penghujung acara nih Pak. Sebelum kita nutup acara, saya minta Pak Diki memberikan closing statement nih buat untuk Makastis atau teman-teman yang nonton, terutama terkait bisnis anak muda nih. Monggo Pak Diki. Adik-adik, teman-teman milenial, pandemi ini memang sangat mengganggu kita dalam berusaha. Tapi jangan membuat kita berhenti untuk berkarya dan berinovasi. Kalau kita tidak bisa berbuat untuk negeri, ayo kita coba berbuat untuk keluarga dan minimal untuk diri kita sendiri. Saya mengutip kata-kata bijak dari Wali Kota Pekanbaru, hidup tanpa inovasi serasa mati. Jadi, jangan berhenti berinovasi. Siap, Pak Diki. Menarik banget tuh. Itu saya suka lah Dedi. Jangan berhenti berinovasi. Saya benar terinspirasi Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Diki atas kesempatan untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Serta terima kasih kepada para marketers yang sudah menonton Entrepreneurial Marketing episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah apa pendapat Anda tentang diskusi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Marketing TV. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Stay safe dan stay healthy. Dadah Pak. Terima kasih Pak.